Pemirsa, 4 orang penumpang pesawat ditangkap petugas BNN Provinsi Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat digeledah, ditemukan lebih dari 2 kg sabu yang disembunyikan dalam sepatu. Pelaku diupah 10 juta rupiah untuk sekali mengantar pesanan. Petugas BNN Provinsi Banten meminta seorang penumpang pesawat dari Aceh untuk membuka sepatunya setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat digeledah, di dalam sepatu tersangka penyelundup ini ditemukan sabu dalam kemasan plastik hitam. Modus yang sama juga dilakukan pria lain, pelaku tak berkutik saat petugas menangkapnya. Dari penangkapan berbeda jaringan ini, petugas menyita lebih dari 2 kg sabu. Sedangkan penangkapan 2 pelaku lain terjadi di ruang perkantoran area Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya membawa sabu dari Medan dengan tujuan Solo. Kepada petugas, pelaku mengaku mendapat imbalan 10 juta rupiah untuk sekali menyelundupkan sabu. Mungkin sudah dipecah, sudah dikemas dengan plastik-plastik. Jadi satu orang membawa 4 kemasan plastik bening. Jadi diletakkan di bawah kakinya. Modusnya seperti itu, Pak? Ya? Modusnya itu di bawah. Dalam sepatu, Pak? Dalam sepatu, ya. Pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kota Makassar. Warga panik lantaran api nyaris merembet ke bangunan lain. Video amatir warga merekam kebakaran besar yang melanda salah satu rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Pemuda, Kota Makassar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik lantaran api nyaris menyambar ke bangunan lain. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Dari pemeriksaan diduga kuat kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Objek terbakar ini rumah. Berapa banyak? Ini kita belum tahu berapa banyak karena ini teman-teman di dalam masih dalam tahap pendinginan. Tapi alhamdulillah jam 7, jam 19.00 tadi ini api sudah bisa kita kuasai. Jadi ini sudah dalam tahap. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerebek sebuah wisma yang diduga dijadikan tempat prostitusi terselubung. Diamankan belasan muda-mudi, 2 di antara mucikari beserta sejumlah barang bukti. Penggerebekan berlangsung dramatis. Belasan petugas Trainmas di Sanmapta Polda Kalimantan Tengah mengepung sebuah wisma di Jalan Borneo, Kota Palangkaraya yang diduga dijadikan tempat prostitusi terselubung. Mengetahui kedatangan petugas, beberapa penghuni berupaya melarikan diri. Dari pemeriksaan dan penggeledahan di sejumlah kamar, petugas mengamankan beberapa orang wanita dan alat kontrasepsi. Total 12 orang muda-mudi yang diduga terlibat praktek prostitusi, 2 diantaranya mucikari, diamankan polisi. Dari lokasi, petugas juga mengamankan sejumlah minuman keras dan obat terlarang. Penggerebekan dilakukan atas informasi warga yang resah dengan keberadaan praktek prostitusi terselubung di wisma ini yang sudah berlangsung selama 2 bulan. Dari masyarakat dugaannya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Tadi sempat ada yang lari dari wisma ini, Pak? Iya benar, tadi sempat ada yang lari, anggota kami mengejar, dan akhirnya sebagian ada yang lari, sebagian dapat. Berapa orang yang diamankan saat ini, Pak? Untuk yang diamankan 12 orang. 12 orang, itu wanita dan juga pria? Ya benar sekali. Ada mucikarinya, Pak? Untuk mucikarinya ada 2 orang. Seluruh pelaku yang terjaring digelandang ke kantor di Sanmapta Polda Kalimantan Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tersulut api cemburu, seorang pemuda bersama 4 temannya nekat menghabisi nyawa pria pengganggu kekasihnya. Korban kerap mengganggu pacar pelaku di media sosial.
Ironis, 3 pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Polisi menangkap 3 dari 5 terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan Warido Anifiska, warga Kabupaten 50 Koto. Tangan di atas. Tangan di atas. Ketiganya ditangkap saat berkumpul di pinggir jalan di Kota Payakumbuh. Sedangkan 2 pelaku lain yang sempat buron akhirnya menyerahkan diri. Ironis, 3 pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kasus ini dipicu lantaran pacar salah satu pelaku kerap digoda oleh pria lain di media sosial. Tak terima dengan ulah korban, pelaku mengajak 4 temannya bertemu korban. Dengan menggunakan akun sang pacar, pelaku mengajak korban bertemu di kawasan Jalan Bypass. Saat bertemu, kelima pelaku menyerang korban hingga tewas. Polisi menyita barang bukti 3 potong kayu, 4 unit handphone, dan sepeda motor. Kemudian si pelaku ini membajak Facebook dari pacarnya ini, sehingga dengan membajak akun Facebooknya ini dia memancing untuk korban datang di TKP. Kelima pelaku kini ditahan di Mapores Payakumbuh. Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar selalu mengawasi anak dan lingkungan pergaulannya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam program Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.